kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam beraktivitas hari ini dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pertemuan matematika kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi FPB, KPK, dan bilangan pecahan. Simak yuk videonya. Kita akan membahas tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar itu terdiri dari apa saja? Jadi itu perkumpulan dari perkalian bilangan-bilangan prima. Masih ingat kemarin pada pertemuan pertama Ibu menjelaskan tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Apa saja anggota bilangan prima? Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi nanti untuk pembagiannya bilangan itu terdiri dari bilangan ini. Nah, untuk soalnya seperti ini ya, langsung saja Ibu jelaskan. Tentukan FPB, faktor persekutuan terbesar dari bilangan berikut 16, 20, 24. Nah, yang pertama kita buat pohon faktor terlebih dahulu. 16 dibagi berapa? 16 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 gitu ya. Jadi sampai 2 ini karena minimalnya bilangan prima adalah 2. Selanjutnya 20 dibagi 2, 10 bagi 2, 5. Sudah 5 sampai ini. Di sini ada bilangan prima 5. Selanjutnya 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 6 bagi 2, 3. Ada bilangan prima 2 dan 3. Selanjutnya kita tulis 16 sama dengan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi bisa ditulis juga 2 pangkat 4. Sama artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Terus untuk 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. 2-nya pangkat 2 ya. Bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya 24 sama dengan 2-nya pangkat berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya pangkat 3, ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kita cari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. Jadi untuk mencari FPB, kita cari yang pangkatnya terkecil dari bilangan itu dan bilangan itu memiliki perkalian dari ketiganya ini. Jadi kalau 16 ini ada 2, 20 ada 2, 24 ada 2. Jadi 2 itu masuk, angka 2 itu masuk ke sini. Masuk 2, gini ya. Terus pangkatnya ini yang 16 2 pangkat 4, 20 2 pangkat 2, 24 2 pangkat 3. Pangkat yang terkecil 2 pangkat 2, gitu ya. Jadi 2 pangkat 2. Terus untuk angka 3 itu hanya milik 24, yang lainnya nggak punya, berarti nggak perlu. Untuk 5 hanya milik 20, yang lainnya tidak ada, jadi tidak perlu. Jadi untuk FPB-nya hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau bisa ditulis 4 gitu ya. FPB dari 16, 20, 24 itu adalah 4. Selanjutnya tentang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan berikut 12, 15, 18. Kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Gitu ya. Jadi 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian 15 bagi 3, 5 ya hasilnya gitu. Kemudian 18 bagi 2, 9 bagi 3, 3. Nah, kita tulis lagi untuk 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3.
Bisa disederhanakan penulisannya menjadi 2 kali 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Untuk 15 ditulis 3 kali 5. 18 ditulis 2 kali 3 kali 3. Bisa juga ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Untuk KPK, kelipatan persekutuan terkecil, itu yang dipilih adalah pangkat terbesar dan semua angka di perkaliannya ini masuk, gitu ya. Jadi 2 semua punya 2. Walaupun enggak semuanya enggak punya, kita bisa memasukkan. Untuk KPK dimasukkan 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. Pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2. Jadi ditulis 2 pangkat 2. Kemudian kali 3. Ini ada 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2. Yang dipakai adalah pangkat tertinggi atau pangkat terbesar. 3 pangkat 2 kali 5. 5-nya ikut, gitu ya. Jadi semuanya ikut. 2, 3, 5 semuanya masuk. Kita hitung 2 kuadrat, 2 kali 2 hasilnya 4, kali 3 kuadrat, 3 kali 3 hasilnya 9 kali 5. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 36 kali 5. Hasilnya adalah 180. Jadi untuk KPK dari 12, 15, 18 adalah 180. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama ya perkaliannya. Jadi ini bentuk umumnya sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A. Jadi A-nya itu dikalikan sebanyak N faktor, di mana A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis, nanti ada bentuknya angka ya. N itu adalah pangkat, jadi pangkat atau eksponen. A pangkat N inilah yang namanya bilangan pangkat. Contoh dari bilangan pangkat 2 pangkat 4 gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 4 pangkat 3. Jadi negatif 4 itu dikalikan sampai 3 kali. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Hasilnya berapa? Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Jadi hasilnya adalah negatif 64. Jadi dikalikan gitu ya, dikalikan sama pangkatnya. Pangkatnya kali berapa? Jadi contohnya seperti ini. Untuk sifat-sifat bilangan pangkat itu ada beberapa ya sifatnya. Untuk sifat yang A, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, jika bilangan pokok atau basisnya sama-sama A, ini sama. Nanti jika angkanya ini sama dan ini bentuk pangkat, kemudian perkalian, maka rumusnya adalah A pangkat M ditambah N. Dijumlahkan, pangkatnya itu dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pangkatnya saja. Contohnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Lihat untuk bilangan pokoknya 3. Bilangan pokoknya sama-sama 3 pangkat 5 ini bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 2 bilangan pokoknya 3. Sama-sama kan ini pakai rumus ini. A pangkat M tambah N. A-nya diganti 3. 3 pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 2, 7. Jadi hasilnya ini adalah 3 pangkat 7. Untuk sifat yang selanjutnya, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi untuk pembagian itu pangkatnya dikurangi. Contoh soalnya seperti ini. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat, ini basisnya sama 2 ya, jadi langsung dibentuk seperti ini. 2 pangkat 6 dikurangi 3, pangkatnya dikurangi, jadi 2 pangkat 6 kurangi 3, 3. 2 pangkat 3 hasilnya. Kemudian untuk sifat yang ketiga, A pangkat M kalikan N, ini langsung dikalikan saja. Jadi A pangkat M kali N. Kalau ada
2 kali 3. 2 pangkat 2 kali pangkat 3. Pangkatnya aja langsung kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Jadi 2 pangkat 6. Untuk selanjutnya sifatnya yaitu A kali B pangkat N. Jadi sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya ini 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan dibuat seperti ini. A pangkat N kali B pangkat N. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 3 pangkat 3 27. Hasilnya 216. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang selanjutnya yaitu yang kelima, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi jika ada suatu perpangkatan negatif maka 1 per dibuat 1 per A pangkat M. Jadi contohnya seperti ini, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Jadi negatifnya ini hilang diganti 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 itu berapa? 1, 2, 5. Contoh yang lainnya misalkan 2 pangkat negatif 2. Bagaimana? 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Negatifnya hilang diganti 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4 gitu ya, 1 per 4. Kemudian untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi pangkat berapapun kalau 0, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, 4 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 2 pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah, untuk sifat selanjutnya, A pangkat M dibagi B pangkat M sama-sama ya, ini pangkatnya sama, jadi bisa disederhanakan bentuk menulisnya sebagai berikut. A per B pangkat M. Contohnya 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Lihat untuk bentuk pangkatnya sama-sama pangkat 4, maka bisa ditulis seperti ini. A per B, jadi 6 per 2 pangkat 4. Yang di dalam kurung itu dihitung terlebih dahulu. 6 bagi 2, 3 pangkat 4. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 81. Demikian penjelasan dari saya tentang materinya tadi tentang FPB, KPK, bilangan pecahan, dan bilangan berpangkat. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tugasnya anak-anak yaitu merangkum materi yang tadi saya sampaikan. Silakan nanti kirim ke GC saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.